Kembali lagi ke Gala Asik Channel terkait dengan beberapa materi sajam-sajam tradisional yang banyak beredar di wilayah Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Gala Asik Channel. Jadi hari ini kita akan merencanakan terkait sebenarnya wawasan tentang keris-keris di wilayah Nusa Tenggara Barat yang selama ini saya baru bahas hanya sebatas wilayah alur Sumbawa yang terpengaruh oleh khas senjata Sulawesi. Sementara belum pernah khas senjata-senjata yang khusus di wilayah Lombok. Dan ini ada dua contoh sebenarnya. Cuman untuk saat ini kita mungkin tidak akan detail langsung mereview tentang keris-keris ini. Tapi karena berhubung ada kegiatan dari Gingga si sulung yang akan beranjang sana ke museum, jadi kita akan coba lakukan kunjungan ke sana sekaligus melihat beberapa perkembangan. Apakah sudah ada barang-barang koleksi terbaru atau bagaimana terkait dengan selama ini. Sudah cukup lama tidak berkunjung ke sana, hampir 5 atau 4 tahunan lebih. Nah, soal senjata keris Nusa Tenggara Barat sendiri sudah ada keluarannya ya dari Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan tahun 95. Sebenarnya ini sudah cukup sebagai garis besarnya yang ada di perkerisan. Sekalipun mungkin dari beberapa penulis lain ada semacam buku dari tokoh keris Lombok yang sudah almarhum Bapak Insinyur Lalu Jelenga. Berikutnya ada juga sekedar berapa ya kunjungan yang keberapa waktu itu ke museum pernah didapatkan ini satu buklet kecil begini tentang materi pameran, tapi ini 2007. Nah, kita akan coba lihat ke sana seperti apa tambahan-tambahan informasi yang bisa didapat. Sekaligus melihat beberapa stand-stand terkait dengan sajam-sajam tradisionalnya. Oke, jadi kita langsung jalan. Oke, tiba di museum. Jadi ini auditorium, ada beberapa petunjuk ya arah. Tapi kita akan masuk di pintu utama. Nah, sementara teman Gingga yang ditunggu-tunggu dari awal minta cepat ternyata belum datang. Ups. Kita akan lebih duluan nyampe di sini. Jadi akan lebih banyak kesempatan merekam beberapa visual-visual tambahan selain tugas dia tentunya. Yuk. Nah, ini bagian depannya. Sepi ya pengunjungnya. Nah, ini keterangan jam bukanya justru hari Jumat itu jam 8 pagi sampai jam 11. Sabtu Minggu baru jam 8 sampai jam 2. Nah, jelas ini. Tapi ya mudah-mudahan ada keterangan apa lagi. Oke, sesuai petunjuk dari papan petunjuknya ini ya. Jadi sebelah kanan ini adalah pusat informasi geologi. Lalu ada perpustakaan, library-nya. Nah, sebelah kiri sini kalau kita arah sana, ini ada beberapa contoh rumah adat traditional house-nya yang khas dari NTB. Nah, kalau kita lurus ke sini adalah ruang pameran tetapnya. Nah, ada beberapa lukisan dia di kanan kirinya ini, bagian dari lorong utama ini. Karya Tarfi Abdullah, salah satu pelukis dari Lombok ya tepatnya. Oke, kita beralih ke sebelah selatan dari gedung museum. Jadi di sini ada beberapa contoh bangunan tradisionalnya ya. Nah, ini yang saya sebut semalam waktu kita mancing itu beruga adalah bangunan tradisional Sasak yang dilengkapi suatu pola pemukiman tradisional Sasak, dan dia punya fungsi-fungsi sosial sebagaimana pertemuan, menerima tamu, selamatan, dan juga khusus disebut pausan tempat pembacaan naskah lontar ya. Jadi begitu banyak punya makna sebenarnya. Lalu apa ya? Berikutnya kita lihat sebelah sana. Nah, kalau yang di sebelah sini ini adalah bagian dari lumbung padi. Cuman pada pengembangan berikutnya memang di beberapa kreasi baru bangunan-bangunan geraha
hotel-hotel juga dia dimanfaatkan sebagai bentuk-bentuk kamar seperti ini. Nah, sementara yang ini ada rumah adat. Rumah adat apa ini? Sebentar kita baca dulu ya. Ini rumah adat Sasak juga yang disebut Bali. Bujur sangkar bertiang dan batarannya bersifat masif. Di tembok alang-alang. Apa ini? Disebut Bali Gunung Rata. Jadi seperti itu, keterangannya cukup lengkap ada di sini. Dan ini alat salah satu nama bagian dari musik alat tradisional Sasak. Seperti bentuknya mirip kolintang ya kalau di daerah Manado. Nah, sesuai rencana kita sudah ada di dalam ruang pamer. Dan kita akan beralih pada salah satu stand yang berisikan tentang materi senjata-senjata tradisional yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Jadi contohnya seperti ini, kita akan melakukan satu urutan berdasarkan keterangan yang ada koleksi senjata ya. Satu adalah pedang bertuliskan huruf Arab. Sebenarnya sih lebih jelasnya ini lebih disebut apa ya, ada berbagai macam keterangan sebenarnya. Kalau di dalam masyarakat komunitas barang antik atau komunitas kolektor, pedang ini disebut sebagai klewang. Nah, adapun kelewang Sasak atau tidaknya itu sebenarnya sih masih menjadi beberapa tanda tanya. Sementara semacam bentuk hulunya sendiri ini sudah berhiaskan perak panghulunya, lalu bentuk dari handle-nya di kepalanya itu kalau di masyarakat komunitas Bali Sasak sini menyebutnya sebagai Garuda Mungkur. Nah, ini yang menjadi agak sedikit bingung karena jika pedang-pedang ini di sini ada bertatahkan pada bilahnya berbagai aneka huruf-huruf semacam Arab gitu ya. Karena mungkin itu menjadi salah satu senjata andalan dari masyarakat Sasak pada zaman dulu. Tapi ini sih masih sedikit simpang siur karena di beberapa barang yang beredar di pasaran luar itu jarang ada tulisan-tulisan seperti ini. Apakah ini menjadi salah satu bentuk memperindah dengan upaya grafir teknik baru? Itu mesti menjadi salah satu ujian berikutnya. Lalu nomor 2, di sini ada disebut badik yang asal mana ini? Stabing atau senjata tikam asal Bima. Nah, berikutnya nomor 3 itu sama juga badik asal Bima. Tapi kalau melihat bentuknya yang seperti cenderung lurus seperti itu, dia lebih mirip apa ya, salapu, tapi pada pegangannya handle-nya lebih mendekati bentuk keris-keris asal Sulawesi yang lebih disebut dari garis asal Luwu. Selanjutnya nomor 4, kita akan melihat ini ya. Ini adalah parang Sumbawa yang kalau parang Sumbawa dengan hiasan pandok yang sudah lengkap seperti ini kita sebut sebagai tatarapang. Yang sebenarnya sih kalau dalam komunitas Parewa Besi Sulawesi, tatarapeng sendiri itu disebut sebagai hiasan pada pandok yang utuh seperti ini karena dianggap hanya beberapa kalangan bangsawan saja yang sanggup menggunakan seperti ini, adalah berhiaskan bahan perak. Sementara kalau emas itu adalah kelompok kaum bangsawan ya, hanya raja-raja. Sementara perak hanya bisa dimiliki oleh beberapa pangeran atau pihak-pihak keluarga ataupun juga para orang-orang kaum terpelajar seperti itu. Nah, ini yang sudah jadi kalau di tatarapang sendiri, kalau dalam istilah sebut parang-parang yang indah yang menjadi maskot dari pihak kerajaan, itu ada 3 beda etnis ya, karena kalau di Sumbawa itu ada 3. Di Tatarapang kalau di kerajaan Kesultanan Bima disebut sebagai Lasam Baraja. Lalu di kerajaan Dompu disebut sebagai Balaba. Nah, di Sumbawa disebut sebagai Baru Ayat. Lalu ini ada golok dari masyarakat Sumbawa juga, cuman penampakannya juga hampir sama. Ini juga sudah berhiaskan, apakah ini yang saya sebut tadi, ini hiasan yang lama atau kok jejak-jejak grafir yang sudah dibuat.
Nah, berikutnya nomor 7 adalah disebut sebagai tempius atau lebih mengarah senjata tusuk asal Lombok. Tempius sendiri mungkin lebih, kalau di masyarakat Jawa mengenalnya dengan semacam apa, pedang suduk istilahnya ya, atau pisau tusuk gitu. Bentuknya sih lebih mirip bayonet. Fungsinya bisa disamarkan sebagai bentuk tongkat biasanya, dan dipakai oleh beberapa kalangan orang-orang tua hanya pada saat keluar-keluar dan dimanfaatkan dalam kondisi tertentu jika gangguan binatang buas misalnya di hutan-hutan, atau juga dalam kondisi terpaksa dia bisa dimanfaatkan sebagai senjata, alat bela diri. Oke, seperti itu. Kita beralih ke stand berikutnya. Nah, berikutnya beralih pada stand di sebelah utara dari kolom senjata-senjata tadi. Nah, yang seperti di sini dikasih keterangan adalah sampari. Sampari sendiri itu tentunya mengarah pada keris-keris asal Bima ya. Sekalipun secara terah dia asalnya juga tetap merujuk pada pakem keris-keris yang asal Sulawesi, atau yang kita kenal dengan nama Tapi. Nomor 2 adalah keris, secara keterangan di sini ada disebut nomor 2 dan 3 adalah keris Majapahit. Tapi sebenarnya sih kalau lebih diperjelas lagi seperti ini adalah keris sajen ya, lebih tepatnya nomor 2 ini, karena dia antara bilah maupun hulunya dia menjadi satu, atau yang kita kenal kalau dalam pisau-pisau modern lebih dikenal dengan istilah full tang. Cuman ini aja faktor berikutnya, dia hanya diberi sarung seperti ini. Nah, keris Majapahit yang nomor 3 seperti ini, kerisnya yang kecil, hanya berkisar berapa ini, hanya antara 12 cm ya kurang lebih. Ini pun mungkin dia sebagai keris azimat ya biasanya. Oke, beralih ke keris berikutnya. Nah, di kolom tengah di sini ada 2 keris lagi terpisah. Yang kiri ini adalah keris kecil asal Bima, atau yang disebut sebagai salongi atau saronggi sebenarnya ya, keris-keris kecil. Kalau di Jawa mungkin lebih tepatnya kita kenal dengan istilahnya keris patrem, atau pegangan bagi kelompok keris-keris perempuan ya. Nah, sementara kalau saronggi sendiri itu adalah dipegang oleh sekelompok semacam kelompok tarekat khusus yang ada di masyarakat Bima. Karena melihat dari bentuk hulunya sendiri, dia bentuk seperti ini, ada bentuk kepala topeng orang-orangan begitu khusus, dan dia menggunakan pandok yang full dengan hiasan bahan perak. Berikutnya kalau ini di kanan lagi, ini adalah keris besar, keris luk berapa ini. Tapi kalau dalam keris Sumbawa dengan terah keris Sulawesi, dia dikenal sebagai keris lamba atau luk ini lamba ya. Ini ada mungkin berapa ini luknya, antara lebih dari 9 ini, antara 13 atau 15. Dan pandoknya sendiri dia menggunakan pasang timpo dengan bahan masih merupakan bahan perak juga. Jadi ini masih wilayah Pulau Sumbawanya. Oke. Nah, di sini ada berikutnya adalah 4 keris ya, di antara yang pojok di bawah ini sama yang ada di atas. Nah, keterangan tambahannya seperti ini. Yang nomor 6 ini sebagai keris Jawa. Sebenarnya sih dapurnya dia dapur naga, karena dia terlihat dari jelas di bagian ganjanya. Dia merupakan ganja iras nyambung lalu. Nah, ini bentuknya sinarasa atau berhiaskan tatah logam. Mestinya sih sinarasa itu adalah logam emas ya. Cuman apakah ini keris yang keris lama atau berstatus keris kamardikan, atau justru keris replika hanya sebagai pembanding saja ya. Meskipun juga ini juga pandoknya juga pandok lengkap begini. Cuman saya masih menyaksikan apakah dia keris-keris yang cukup sepuh. Nah, beda berikutnya dengan ini. Nomor 7 ini sama halnya dengan keris Sasak disebut, yang memang secara indukannya juga sama, mengambil pakem-pakem keris Bali. Sama ini keris lu berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lu 11. Lalu dengan tipe model
hulunya disebut sebagai tipe model bondolan. Nah, yang berbahan baku kayu timoho, atau kalau dalam masyarakat Sasak mengenalnya dengan istilah brore pelet. Brore pelet sendiri adalah, pelet itu adalah pamor-pamor khas yang ada terdapat dari kayunya ya. Nah, kalau dia dilihat seperti itu, hitam melintang seperti itu, istilahnya bebet, istilahnya kalau orang sini bilangnya. Jadi kalau dia satu ada bebet nunggal, kalau dia dua bebet ganda, atau bebet apa itu, bebet kembar ya. Kalau ada dua, lebih dari dua, tiga itu istilahnya bebet kembar. Nah, cuman ini tanpa dilengkapi sarung. Nah, mari kita melihat yang ada di hiasan dinding itu. Nomor 8 dan 9 ini juga keris luk khas Lombok, atau yang juga masih sama pakem-pakem keris Bali. Cuman dia juga memiliki beda-beda format hiasan pamor pada kayunya. Seperti itu bisa dilihat. Nah, sementara kalau menurut buku keris dari Insinyur Lalu Jelenga, keris Lombok itu atau keris Nusa Tenggara Barat, ini akan ada disebut beda-beda ya. Sementara pada bentuk warangkanya sendiri, kalau tipe ini disebut dengan warangka bentuk gayaman. Lalu pada bentuk hulunya, atau orang sini menyebutnya dende atau danganan, bahannya juga masih sama. Antara secara komplit memang dia menggunakan kayu timoho atau brore pelet tadi. Nah, yang menjadi catatan uniknya adalah beberapa jenis pelet bebetnya ini, hiasan-hiasan pamor kayunya ini memiliki nama-nama tersendiri. Cuman memang agak sulit dihafal karena memang juga cukup banyak jenis-jenis macam-macamnya. Salah satu yang saya pernah kenal namanya itu adalah istilahnya apa ya, porong ya. Ada nama porong atau nama yang lain juga apa itu. Jadi memang tingkat keindahan dan kesulitan mendapatkan bahan-bahan dari jenis warangka ini juga menjadi sebuah nilai estetika tersendiri pada masyarakat lama, khususnya para leluhur kita yang ada di Nusa Tenggara Barat pada khususnya. Dan dapurnya juga sama sepertinya. Dapurnya apa ini? Orang agak susah ya kalau bicara dapur karena memang cukup komplikatif sedikit, mengingat begitu banyak macam ragamnya. Dan mungkin ini adalah keterangan yang baru bisa diberi sekilas untuk gambaran-gambaran keris yang ada di Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan yang lain kita akan melakukan lagi ulasan-ulasan yang mungkin insya Allah akan lebih mendalam lagi dengan studi kasus di saat tertentu ya. Terima kasih. Demikian tayangannya. Kita akhiri. Saya atas nama Aulia Dwi dari Sekolah SMA 3 Mataram, mohon izin untuk bertanya. Nah, terus untuk koleksi di museum ini pertama kali masuk di museum ini apa itu? Iya, kalau pertama kali itu namanya takepan unduk. Ya, takepan itu sama dengan naskah lontar di dalam, ya. Jadi itu yang pertama kali. Jadi naskah itu dengan mengenai tentang seorang raja melawan Nabi Muhammad. Itu isinya. Jadi naskah itu namanya takepan unduk yang masuk pertama kali. Yang diminatin oleh banyak pengunjung, sering dikunjungi itu apa ya? Begini, kalau mengenai pertanyaan itu saya tidak bisa menjawab. Mengapa? Yang tahu ada isi hati adalah pengunjung sendiri. Karena benda koleksi di sini kita tidak bisa membedakan. Jadi semua sama, dia mau lebih bagus itu tergantung dari Organisasi museumnya ini seperti apa? Ya, kalau struktur organisasi museum kita itu ada kepala, di bawah kepala itu fungsional, kemudian ada 3 struktural, 1 kepala tata usaha, yang kedua adalah kepala seksi pengkajian dan perawatan, yang ketiga kepala kasih layanan dan penyajian. Yang layanan ya seperti saya ya, melayani pengunjung. Terus untuk pertanyaan berikutnya,
kenapa bisa benda-benda Cina atau Jepang bisa masuk ke museum, sedangkan kan beda negara Ya. gitu. Nah, kalau soal mengenai benda Cina terutama keramik ya maupun barang angka yang masuk ke Indonesia itu membuktikan bahwa nenek moyang kita sudah pernah berinteraksi dengan negara lain. Ya, itu salah satu, itu kan ada keramik itu tidak lepas dari hubungan perdagangan, dan pada masa lampau itu terjadi hubungan bankar. Ya. Mengapa begitu banyak juga keramik hadir dari Cina maupun Eropa? Karena kita bangsa Indonesia terkenal hasil rempah-rempah. Nah, teman-teman, sebagai wacana penutup, tentunya ini menjadi satu catatan yang menarik ya. Ketika kemarin itu adalah merupakan kesempatan mendampingi anak-anak ya si Gingga beserta teman-temannya yang dalam rangka melaksanakan tugas sekolahnya terkait dengan pelajaran seni dan budaya. Nah, tentunya itu juga menjadi satu kesempatan bagi saya yang memang selama ini sudah berupaya untuk menyempatkan waktu khusus dalam upaya untuk mensinergikan lagi wacana-wacana artikel yang lama di wacana vlog terkait dengan barang-barang etnografis khususnya tentang sajam tradisional. Nah, jadi untuk menemukan satu link yang sempat hilang, saya ingin mencoba lagi dari sana. Nah, tentunya itu menjadi satu peluang yang baik lagi ya, agar muncul kesempatan semangat-semangat baru untuk kemudian dapat menghadirkan lagi dalam bentuk wacana-wacana vlog, video vlogging tentu saja. Nah, yang menjadi tambahan tentunya seperti ini ya, dalam setiap kunjungan ke museum tentunya adalah hal lumrah jika kita ini ditarik biaya seperti ini untuk bagian pengunjung ya. Ini adalah nilai perseorangan dewasa jadi sebesar 4.000. Nah, dengan biaya segini sih sebenarnya kalau dihitung dengan secara kalkulasi biaya-biaya restorasi maupun biaya-biaya konservasi dalam benda-benda etnografis yang ada di museum, tentunya ini menjadi sangat kecil sekali nilainya ya. Karena itu juga belum lagi ditambah seberapa besar sih minat generasi muda yang sekarang itu mau lagi memunculkan minat belajar tentang barang-barang peninggalan leluhurnya, lalu belajar lagi dari apa yang bisa diambil terkait dengan kekayaan khasanah yang dimiliki dalam Nusantara itu sendiri ya. Nah, jadi jangan pernah berpikir 4.000 ini adalah sudah terlalu tinggi, karena kita bisa melihat sekedar pembanding saja pada masa dulu ketika VOC melakukan aksi dagang di Indonesia ya, termasuk dengan juga intrik di dalamnya, apakah itu dia masuk dalam gerakan 3G-nya, Gospel and Glory, di mana ujung-ujungnya juga dia melakukan aneksasi ya, menguasai suatu tempat itu yang tadinya memang hanya sekedar untuk berdagang komoditi waktu itu terfavorit mungkin karena terkait dengan rempah-rempah yang menjadi satu komoditas unggulan di benua Eropa, karena pada musim-musim dingin mereka membutuhkan yang hangat. Lalu setelah melihat persaingan dagang, akhirnya dia ingin memonopoli. Nah, akhirnya muncul semangat-semangat yang lain, terselubung itu makin mulai muncul, menguasai daerah-daerah tahlukannya, baik melalui kerjasama ataupun juga yaitu tadi ya, banyak hal yang dilakukan di sana. Nah, barang-barang etnografis dalam daerah-daerah taklukan di Nusantara itu sendiri sudah cukup begitu banyak yang diangkut ke negaranya sana di Belanda. Salah satu yang terkenal mungkin museum Tropen Museum, atau yang dikenal dengan nama lain, ada istilahnya dia dikenal sebagai Kolonial Museum atau juga Museum Antropologi kalau khusus di sana. Nah, biaya yang untuk orang masuk ke sana itu sendiri adalah hampir mendekati angka 1 jutaan lebih, kalau menurut dari beberapa artikel-artikel yang pernah saya temui. Nah, itu menjadi satu yang hal sangat terenyuh sekaligus gak masuk akal ya, ketika seorang warga kita Indonesia datang berkunjung ke wilayah sana lalu ingin melihat benda-benda peninggalan sejarah nenek moyangnya, bahkan harus mengeluarkan uang lebih mahal. Nah, ketika dibandingkan dengan konservasi biaya yang ditarik di museum lokal di mana kita akan berkunjung di daerah masing-masing, itu tadi jangan pernah berpikir bahwa ini adalah sudah cukup besar, karena faktanya museum sendiri itu secara manajemennya mungkin juga masih terkait dengan subsidi pemerintah, itu masih ada ya dalam biaya-biaya konservasi. Nah, 4.000 ini mungkin masih kecil juga untuk dilakukan menutupi biaya-biaya
konservasi maupun restorasi benda-benda yang ada di sana, karena itu memang sudah sangat membutuhkan biaya yang sangat besar. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh Belanda dengan Tropenmuseumnya. Salah satu museum itu juga bisa menjadi salah satu income tersendiri bagi negaranya. Nah, jadi sebagai generasi milenial tentunya ini mungkin harapannya sebagai apa ya? Sebagai satu catatan moral yang semoga bisa diambil hikmahnya. Mengenal budaya sendiri, cintailah budaya sendiri, dan jangan larut dengan budaya-budaya warga asing. Seperti itu. Terima kasih sudah nyimak sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.